Sementara Mario Dandi menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa ibunda Mario yang juga istri mantan pejabat pajak Rafael Alun, Erni Mike Torondek. Istri Rafael diperiksa sebagai saksi terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat suaminya. Istri Rafael Alun terlihat turun dari ruang pemeriksaan KPK pada pukul 12 siang setelah menjalani pemeriksaan selama 2 jam oleh penyidik. Istri Rafael tak banyak bicara setelah keluar dari gedung KPK. Tak hanya istri Rafael, KPK juga memeriksa 4 saksi lain terkait kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael. Tim penyidik KPK memeriksa istri Rafael sebagai saksi dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret suaminya sebagai tersangka. Rafael ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi dan pencucian uang setelah KPK mendapatkan bukti ada sejumlah aset milik Rafael yang dibeli dari hasil korupsi. Soal kondisi Pak RAT sudah sempat ditanya juga Bu ke penyidik Bu. Ibu kenapa ditutup? Makanya Bu, kan Ibu nggak salah Bu, masih saksi. Soal anak Ibu Mario Dandi Bu, jadi tersangka pencabulan, ada komentar Bu? Kepalanya pusing Bu. Tak kepanasan Ibu. Istri Rafael Alun sempat menjadi sorotan di media sosial setelah ia kerap pamer bergaya hidup mewah. Mulai dari tas mewah hingga rumah mewah miliknya. KPK akhirnya menyita sejumlah aset milik Rafael, mulai dari tanah, rumah, bangunan indekos, hingga tas mewah karena diduga dibeli dari hasil korupsi. Informasi lebih lengkap, saudara, soal pemeriksaan istri Rafael Alun di KPK akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga. Selamat petang, Dian. Dian, sebetulnya apa saja yang ingin digali penyidik kepada istri Rafael Alun Trisambodo, Dian? Ya, Ibrahim, karena Erni Mike ini merupakan orang dekat Rafael Alun, jadi salah satu yang ingin digali oleh penyidik KPK dari pemeriksaan Erni Mike sebagai saksi hari ini, salah satunya adalah terkait pengetahuan Erni Mike soal kegiatan tindak pidana korupsi, baik itu penerimaan gratifikasi maupun juga pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael. Kemana saja aliran dana hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan Rafael disamarkan begitu ya? Apakah misalnya melalui pembelian sejumlah aset? Nah, kita tahu bahwa KPK juga dalam kasus ini telah menyita sejumlah aset milik Rafael Alun yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi, baik itu gratifikasi maupun juga pencucian uang. Yang terakhir, kita ingat ini KPK menyita 20 bidang tanah dan juga bangunan yang nilainya ditaksir mencapai 150 miliar rupiah. Jadi tentu saja KPK juga menggali pengetahuan Erni Mike terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh Rafael Alun dan juga keluarga. Karena sampai dengan saat ini KPK juga masih fokus menelusuri aset kepemilikan Rafael yang bisa dijadikan sebagai alat bukti terkait dengan kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun. Nah, kemudian selain 20 bidang tanah dan bangunan, kita ingat KPK juga pernah atau sudah menyita sejumlah barang mewah milik Rafael Alun. Di antaranya adalah tas mewah, Ibrahim. Kita ingat jumlahnya juga sangat banyak begitu ya, ada sekitar 68 tas mewah yang disita oleh KPK. Dan kita juga tahu bahwa Erni Mike ini sempat viral karena gaya hidup mewahnya dengan mengunggah atau kerap kali mengunggah barang-barang mewah, diantaranya juga mengunggah tas-tas mewah miliknya. Nah, melalui pemeriksaan hari ini nampaknya juga KPK akan mendalami atau ingin mendalami apakah Erni Mike ini tidak hanya pasif mengetahui atau juga mungkin menikmati hasil dana korupsi yang dilakukan oleh Rafael Alun, tetapi juga ingin mendalami apakah mungkin Erni Mike ini juga secara aktif terlibat dalam kegiatan tindak pidana korupsi. Nah, Erni Mike tadi sudah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK. Pemeriksaan berlangsung sekitar
2 jam, tadi berlangsung mulai pukul 10 pagi hingga 12 siang, dan KPK juga belum secara resmi menyampaikan apa hasil pemeriksaannya, tapi ini menarik untuk kita cermati, Ibrahim, karena proses penyidikan tentu saja tidak hanya untuk kepentingan mengumpulkan sejumlah alat bukti baru maupun juga keterangan-keterangan baru, tetapi juga membuka peluang memunculkan nama baru yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Nah, terkait dengan kasus Rafael Alun, ini kita tahu juga KPK sudah memeriksa banyak sekali saksi, mulai dari pihak swasta, kemudian juga kita ingat pernah memeriksa dari lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk juga dari lingkungan keluarga Rafael Alun Trisambodo. Kita akan nantikan bagaimana perkembangan kasus ini, apakah nanti akan memunculkan nama tersangka baru selain Rafael Alun Trisambodo. Ibrahim. Terima kasih Dian Silitonga untuk laporan Anda langsung dari Gedung KPK di Jakarta.